Kesempatan ARC pekerja migran menjadi status APRC atau ARC permanen sudah di depan mata. Perkiraan akhir bulan 3, Kemenaker akan mengajukan laporan ini ke lembaga eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Sebelum kita ke berita, ada pengumuman penting, yakni pada tanggal 16 Januari nanti pada hari Minggu akan dilaksanakan Rally Akbar dengan tuntutan bebas pindah majikan. Ini sebagai implementasi dari tuntutan penghapusan UU Layanan Ketenagakerjaan pasal 53 ayat 4. Untuk saat ini kan jika kita ingin pindah kerja, maka kita harus mendapatkan izin ataupun tanda tangan dari majikan. Jika tidak mendapatkan izin dari majikan, maka kita tidak bisa pindah kerja. Nah, demo minggu depan pada tanggal 16 Januari 2022 nanti itu adalah untuk menuntut bebas pindah majikan. Info dari pos Ibu Fajar di Facebook, nanti titik kumpulnya itu di TMS Pintu Kereta Mati jam 12.30. Nah, teman-teman PMI Taiwan yang mungkin pada hari Minggu nanti ada waktu luang, silahkan untuk ikutan dalam Rally Akbar ini. Karena tidak hanya tuntutan untuk bebas pindah majikan ya, pastinya banyak banget hak-hak PMI lainnya yang akan diperjuangkan dalam Rally Akbar ini. Terutama ini untuk pekerja informal ya atau PRT, karena masih banyak banget hak-hak PMI PRT informal itu yang masih belum terpenuhi dan banyak terjadi eksploitasi di Taiwan. Kita ke next berita, ini banyak banget yang mempertanyakan ya. Kabar baik ya buat teman-teman PMI yang ada di Taiwan, jika undang-undangnya sah di bulan Maret 2022 nanti, para pekerja migran yang memiliki keterampilan khusus yang berada di Taiwan selama 6 tahun atau lebih dan yang gajinya itu memenuhi syarat bisa mengajukan izin tinggal permanen atau menetap di Taiwan. Aturan yang berlaku sebelumnya atau yang berlaku saat ini itu adalah untuk pekerja profesional atau kerah putih. Sementara yang terbaru nanti adalah untuk pekerja formal kerah biru. Kabarnya guys, yang bisa mengajukan izin permanen tinggal di Taiwan atau menetap di Taiwan itu adalah mereka yang pekerja formal seperti di pabrik ataupun di panti ya. Cuma untuk yang informal seperti PRT, pekerja di rumah tangga, itu masih belum jelas bisa atau tidak mengajukan izin tinggal permanen. Kabar baik bagi para pekerja migran asing di Taiwan atau kerah biru yang ingin menetap di Taiwan setelah Maret 2022. Di masa depan setelah bekerja lebih dari 6 tahun, pekerja migran bisa mengajukan izin tinggal permanen atau menetap di Taiwan. Kementerian Tenaga Kerja Taiwan atau MOL saat ini sedang membahas kebijakan yang memungkinkan pekerja migran yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan menetap secara permanen di Taiwan, dan laporan penilaian ini akan disampaikan kepada pihak kabinet akhir pada bulan Maret 2022. Demikian pernyataan Menteri Tenaga Kerja Su Ming-chun pada hari Senin 10 Januari. Menurut berita LTN, pada diskusi panel di kota Kaohsiung yang berfokus pada masalah pekerja migran, perwakilan bisnis mengeluhkan saat ini kekurangan pekerja dan tekanan keuangan akibat harus membayar biaya karantina para pekerja migran. Selain itu, bisnis juga menghadapi tantangan karena harus terus-menerus melatih pekerja baru setelah pekerja berpengalaman dipaksa meninggalkan Taiwan setelah memenuhi target waktu resmi yaitu 12 hingga 14 tahun. Legislator Lin Tai-hwa mengatakan kebijakan imigrasi pekerja migran Taiwan diperlukan dengan cepat. Dia menyarankan agar kabinet harus menilai dampak subpengganti, tingkat kesuburan dan penuaan populasi di Taiwan, serta perkembangan ekonomi Taiwan, serta meningkatkan jumlah pekerja migran yang diizinkan masuk ke Taiwan dalam 3 hingga 10 tahun ke depan untuk mendukung pasar tenaga kerja Taiwan.
Su menanggapi dengan mengatakan bahwa tidak akan memakan waktu terlalu lama sebelum kebijakan tersebut siap karena akan melindungi hak-hak pekerja migran dan mencegah mereka menjadi buruh pengunjung selamanya. Di bawah program ini, pekerja migran terampil yang telah berada di Taiwan selama 6 tahun atau lebih yang gajinya memenuhi ambang batas tertentu akan dapat mengajukan permohonan residensi atau izin tinggal permanen. Sementara terkait dengan biaya karantina, Su mengatakan pemerintah sudah menanggung beberapa biaya. Mall juga saat ini secara aktif mencari lebih banyak sumber pekerja migran untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di Taiwan. Baik, mari kita nantikan saja gimana undang-undang ini akan disahkan, apa aja syarat-syarat dan ketentuannya dengan jelas, maka tidak akan lama lagi ya kita akan mengetahuinya. Paling lambat akhir bulan 3 itu akan diajukan ke lembaga eksekutif. Beberapa hari ini juga ada yang heboh, yaitu gaji seorang pekerja migran asing atau PMA yang kemungkinan ini berasal dari Thailand telah membuat banyak warganet Taiwan itu merasa iri hati ya. Hal ini tak lain karena besarnya gaji pekerja migran asing tersebut setelah ditambahkan dengan uang lemburan. Dilansir dari Now News dan Taiwan News, besaran gaji PMA tersebut adalah lebih dari 60.000 NT dolar. Beberapa warga lokal Taiwan pun terkejut sebab angka tersebut termasuk sangat tinggi untuk pekerja kerah biru. Dalam diskusi terkait, banyak yang mengatakan bahwa hal tersebut hal yang lumrah sebab para pekerja migran asing terkait dibayar lembur, sesuatu yang jarang terjadi kepada para warga lokal Taiwan. Karena pekerja lokal Taiwan itu mereka sangat jarang sekali ya mau lembur. Beberapa warganet kemudian mempertanyakan apakah mungkin pekerja Taiwan dapat mengambil cuti hanya 2 atau 3 hari kerja saja seperti para pekerja migran. Sementara itu banyak juga yang terkesan dengan ketekunan pekerja tersebut dan tingginya upah tentu berkat lembur yang berlebihan bahkan termasuk hari libur seperti hari Minggu. Beberapa komenan dari para netizen lainnya adalah saya tidak akan mendapatkan 60.000 NT bahkan jika saya bekerja 40 jam ekstra sebulan. Saya pernah mendengar tentang pekerja migran yang membeli rumah di negara asal mereka setelah berada di Taiwan hanya 5 tahun. Kami bekerja selama 10 tahun dan bahkan tidak mampu membeli toilet. Berapa banyak orang Taiwan yang tidak pernah dibayar meskipun mereka bekerja lembur? Pekerja migran mau bekerja keras, kita seharusnya tidak terkejut. Bukan tidak mungkin mereka sangat rajin. Dan masih banyak lagi komentar dari warganet Taiwan. Memang sangat mengejutkan sekali ya teman-teman, 1 bulan dapat gaji 60.000 NT lebih. Iya, memang sangat mengejutkan sekali ya teman-teman, sebulan dapat gaji 60.000 lebih. Tapi nggak harus iri juga ya teman-teman, karena rezeki udah ada yang ngatur dan pastinya tidak akan tertukar. Banyak sedikit itu relatif karena banyak itu juga belum tentu cukup dan sedikit itu juga belum tentu kurang. Ciao sahabat dunia BMI. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.